إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذرياته وأصحابه وأتباعه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الودود شهد لوجوده كل موجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرب المعبود. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحامد المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على نبي المشهود سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكرم والجود وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الموعود. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Para jamaah tuwin para pamirsa Masjid Agung Lamongan ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah kita bersyukur datang sanesipun Allah dene punapa kula saha panjenengan ngantos dumawan subuhipun injengipun dinten Selasa Kliwon tanggal ingkang sampun tanggal 21 Jumadil Awal tahun menika. Ternyata kula panjenengan sedaya tasih pinaringan kesempatan gesang teng alam donya kanthi pinaringan nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, nikmat kesempatan sehingga kula sapanjenengan injing niki di samping saged nderekaken salat subuh berjamaah wonten ing masjid ingkang kita banggakan menika ugi tasih sempat nderekaken pengaosan ingkang dipun wontenaken wonten ing masjid menika. Pramila kados biasanipun kita damel wasilah. Mugi-mugi merga kula saha panjenengan melok ngaji suniki dadi sababipun dosa-dosa kula panjenengan disepura Allah taala. Donga kula panjenengan dipun ijabahi dening Allah taala
kapan mawon kula panjenengan dipun pundhut nyawa kula panjenengan mugi dipun sarengi kalian rahmat saking ngarsanipun Allah, dipun sarengi kalian husnul khotimah, dipun sarengi kalian maghfirah, dipun akhiri urip kula panjenengan kanthi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salajengipun para jamaah utawi para pamirsa mbok pilih wonten ingkang nandhang gerah, mugi-mugi merga melok mirengaken ngaji suniki Allah taala paring waras tanpa tombo, Allah taala paring waras tanpa bondo. Amin. Lan mbok pilih jamaah utawi para pamirsa menika wonten ingkang nandhang susah, gelisah, sedih, misalipun dereng saged nyaur utang, mugi-mugi merga melok mirengaken ngaji suniki dadi sebabipun Allah taala paring pitulungan sehingga saged dipun paringi kemampuan untuk melunasi seluruh hutang-hutangipun dengan tanpa ada masalah, tanpa ada kesulitan, tanpa hutang baru berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang akhir mugi-mugi merga melok mirengaken ngaji suniki dadi sababipun kula panjenengan pinaringan keturunan-keturunan ingkang ahli Al-Qur'an, ahli ibadah, ahli zakat, ahli infak, ahli sedekah, ahli kurban, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, ahli kebagusan, ahli salat berjamaah teng masjid, lan dipun kumpulaken dhateng golonganipun tiang-tiang ingkang kagungan nasib bejo donya, bejo akhirat. Amin ya mujibas sailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Innahu satemene rabbuka pangeran ira, huwa ya pangeran ira iku yubdi'u miwiti sapa rabbuka wa yu'idu lan ambalekake sapa rabbuka. Wa huwa hale utawi rabbuka iku al-ghafuru zat kang agung pangapurane, al-wadudu zat kang demen marang kaulane kang saleh-saleh kabeh. Menika ayat kedua keranten namung wonten dua ayat al-wadud di dalam Al-Qur'anul Karim. Para jamaah wonten pinten-pinten pengertosan banyak ulama mentakrifi al-wadud termasuk allazi yuwaddu ibadahus shalihin. Nggih menika zat yang memberikan kasih sayang kepada hambanya yang soleh. Memberikan kasih sayang terhadap hambanya yang soleh. Wa yuhibbuhum lan maringi perasaan cinta kepada hambanya yang soleh. Kados enten yang soleh. Nomor kali Imam As-Sa'di dawaken al-wadudu alladzi yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu wa atba'ahum. Al-wadud menika zat ingkang mencintai para nabi-nabinya. Yang konon jumlah nabi wonten 124.000 nabi. Wa rusulahu dan utusan-utusane al-wadud yang konon jumlahnya 313, wonten ingkang mastani rasul menika wonten 315. Wa atba'ahum dan mereka-mereka yang mengikuti nabi dan rasul tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhibbunahu dan mereka nabi, rasul, atba'ahum menika juga mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa padahal Allah Subhanahu wa taala ahabbu ilaihim lebih mencintai kepada mereka min kulli syai'in ketimbang segala sesuatu yang tampak di alam dunia menika. Hadirin para rawuh ingkang kula mulyakaken, tampak teng mriki
cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Hamba yang soleh mencintai Allah, dan Allah lebih mencintai kepada hambanya. Dan cinta adalah dialog antara dua aku. Cinta adalah dialog antara dua aku. Aku mencintaimu, aku pun mencintai aku. Para hadirin para rawuh ingkang kula mulyakaken, qad imtala'at qulubuhum min mahabbatih. Saking cintanya mereka bersama Allah, Allah bersama mereka, sehingga hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Hamba yang soleh-soleh menika cintanya kepada Allah luar biasa. Wala hajat alsinatahum bisana'i alaih, dan lesan mereka karena cintanya kepada Allah dipenuhi dengan dialek-dialek pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Lisannya senantiasa berkomat kamit memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in hadabat afidatuhum ilaihi, dan kemudian hati mereka pada terpikat erat kepada Allah dengan penuh kecintaan, wuddan wa ikhlasan, dan penuh keikhlasan, wa inabatan, dan mengembalikan segala sesuatu min jami'il wujuh, dari segala keadaan, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kula panjenengan sujud kemawon, dalam hati kita akan mengatakan, ya Allah, matur nuwun kula panjenengan takdir saged sujud dhateng panjenengan. Semata-mata sujud kita Allah taala yang menggerakkan. Semata-mata sujud kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Menika contoh orang-orang manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala, termasuk menggunakan asma Allah Al-Wadud. Para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti nabi, dan orang-orang yang mengikuti rasul. Para hadirin, tenggene kitab Madarijus Salikin ingkang dipun susun dening Imam Ibnu Qayyim, piyambakipun mengatakan, orang yang sempurna, orang yang paling sempurna di dalam penghambaan dirinya kepada Allah ialah orang yang saat menghambakan dirinya kepada Allah dengan memahami isi kandungan semua nama-nama Allah dan semua sifat-sifat Allah. Orang yang paling sempurna penghambaannya, dia paham akan Asmaul Husna dan artinya. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, menika Imam Asy'adi. Lajeng samangke Imam Ghazali, pripun anggenipun piyambake paring takrif terhadap Al-Wadud. Inggih menika allazi yuhibbu abdahu wa yuhsinu alaihi wa yusni alaihi, yaitu zat yang mencintai hambanya, wa yuhsinu, dan berbuat baik alaihi, kepada hambanya, wa yusni, dan memujinya alaihi, terhadap hambanya. Hamba yang dicintai, diapii, dipuji pisan. Hamba yang bagaimana? Hamba yang dipuji, hamba yang berbuat baiki, hamba yang dicintai adalah hamba yang amila lillahi wahdah. Hamba yang mengerjakan sesuatu ibadah hanya karena atau atas perintah Allah. Tok, tidak ada yang lain. Sehingga piyambakipun namung mengaten anggenipun ibadah kados inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang mengatakan demikian dan orang yang paham atas artinya itu, itulah diantara orang-orang yang wa'adba'ihim, mengikuti jejak Nabi dan Rasulnya, dan orang-orang yang mendapat cinta al-wadud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, terkait kali ini ada dua contoh dalam Al-Quran. Nggih kata, cuman ingkang dipun sebut kali.
Dua orang nabi dan dua orang rasul ini saling bertolak belakang. Satu kaya raya, yang satu miskin papa. Kedua-duanya rasul Allah dan kedua-duanya dicintai Allah. Kedua-duanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya akan dijadikan hujah oleh Allah taala besok pada hari kiamat di akhirat nanti. Wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Rupane Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman disebut Allah taala ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dan dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman yang kemudian memerintah negara Palestina pada saat itu sampai 30 tahun. Sulaiman yang kaya raya, sugih belgedu, Sulaiman yang penguasa hebat, tidak hanya manusia tetapi jin perayangan juga dirambut, diatur oleh Sulaiman dan bisa berkata, bisa bicara kepada semua binatang. Sulaiman yang kemudian gagah perkasa, ganteng, alim, berilmu, pol. Dan tidak ada di dunia ini sampai hari kiamat orang yang dikasih karunia seperti itu oleh Allah Ta'ala. Dinyatakan dalam Al-Quran. Dan Sulaiman yang demikian hebat itu istrinya 100. Orang yang kita digambarkan Allah Ta'ala seperti itu pun juga tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun cintanya kepada Allah Ta'ala full. Maka Allah lebih mencintai kepada Sulaiman, sehingga disebut nikmal abd, sebaik-baik hamba, dan innahu awwab, dia adalah orang yang sangat taat. Itu satu. Yang kedua, menika Nabi Ayub alaihi salam dipun terangaken teng Al-Qur'an. Nabi Ayub niku nggih asale nggih sugih, ning ora kaya sugih Nabi Sulaiman. Sugih tapi sehari kekayaan itu hilang musnah. Gedung hancur, kebun-kebun terbakar, anak mati seketika, hanya tinggal dirinya sendiri bersama istri tercintanya namanya Rahmah. Rumah tidak punya, kebun hilang, ternak mati semua, anak mati semua, miskin papa, sampai diceritakan selama 18 tahun. Tidak hanya itu, Nabi Ayub tubuhnya semuanya dijangkit penyakit, kulitnya ada penyakit, jantungnya sakit, paru-parunya sakit, ginjalnya sakit, komplikasi berat, dan 18 tahun lamanya. Itu pun beliaunya masih tetap tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab. Dia adalah sangat taat kepadaku, kata Allah Ta'ala, dan dia nikmal abad, sebaik-baik hamba. Dua orang Nabi dan Rasul ini besok akan dijadikan hujah oleh Allah Ta'ala. Hujah itu dalil. Sehingga ketika ada zaman penghisapan amal, atau penguasa ditanya, kenapa kamu jadi penguasa tidak sempat ibadah kepadaku? Kata penguasa, gimana saya ibadah kepadamu ya Allah? Engkau beri kekuasaan yang begitu besar. Allah menjawab, kekuasaanmu gedendi karo kekuasaan Nabi Sulaiman. Nggih, si ageng kekuasaan Nabi Sulaiman. Lah iya, Nabi Sulaiman sing kekuasaane kaya ngono kuwi ora lali marang aku. Dipanggil orang kaya. Wahai orang kaya, kenapa kamu di dunia melupakan aku? Ya mana mungkin tidak melupakan kamu ya Allah, karena saya di dunia engkau beri harta yang begitu banyak sehingga sibuk ngurusi harta, tidak sempat ngurusi penjenengan. Dijadikan hujah. Kaya mana kamu dengan Nabi Sulaiman? Jawab, nggih sugih Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sugih ya tetap. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam dijadikan hujah oleh Allah Ta'ala. Orang yang sakit parah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Orang sakit, kenapa kamu dulu tidak
menyembahku dan kamu melupakan aku. Ya Allah, lah pripun lek kula ibadah wong kula nggih sakit sak monten lawase. Sakitmu iku parah ndi karo Nabi Ayub? Nggih, parah Nabi Ayub sih. Ya iya Nabi Ayub sakitnya parah kaya ngono sik tetep eling aku sik sembayang. Para hadirin niki kita garis bawahi. Cara akal menungso melebet ICU. Terus nok nggone cangkeme enten kabele. Nok dodone nok sikile enten klewer kabel. Terus tenggene wetenge enten selang. Terus nyeri. Masya Allah. Terus ngoten niku sembayang pripun? Eling alhamdulillah. Normal nyeri nih mboten ketambahan. Nah, orang yang demikian itu terus salatnya pripun? Salatnya ya eling salat alhamdulillah. Nah, kembali lagi Nabi Ayub dijadikan hujah oleh Allah Taala. Kerantan menika terus muncul selawat musawah. Nanti mireng nggih selawat musawah. Ingkang disusun dening kiai saking Cirebon. Sing nika lho. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Wa batha minhuma rijalan wa nisaan. Wa batha minhuma rijalan wa nisaan. Terus dibawahi ngeten. Iman temen wong kang suke ra sembayang. Suke endi karo Nabi Sulaiman ika. Nabi Sulaiman suke ya tetap sembayang. Ngoten niku keterangan dari itu bahwa dua orang nabi dan rasul itu dijadikan hujah oleh Allah Ta'ala. Nak soge kok gak sembayang, soge di karo Sulaiman. Nak jadi penguasa kok gak sembayang, penguasa besar mana dengan Nabi Sulaiman. Bojo akem terus pundi ya Allah kula saged sembayang bojo papat njaluk dikeloni kabeh. Nabi Sulaiman bojone 100 ya dikeloni kabeh ya tetep sembayang. Dados hujah. Nabi Ayub dados hujah. Muga-muga kula panjenengan termasuk orang-orang yang mendapat al-wadud saking sampun Allah. Yang terakhir. Ternyata al-wadud itu digunakan Nabi dalam hadisnya. Nikailah wanita yang punya wadud. Ternyata ada ulama mengatakan wadud itu tidak diberikan kepada laki-laki. Wadud itu hanya diberikan kepada perempuan, terutama perempuan yang melahirkan. Karena di saat wanita dinyatakan hamil, di situ Allah memasang wadud kepadanya. Mila jangan heran kalau sakit orang melahirkan dinamakan sakit A, maka umumnya manusia kekuatan menahan nyeri dan sakit hanya 30, maka wanita melahirkan tidak hanya 30, tingkat sakitnya itu sampai 52 derajat. Itu pun wanita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala melalui al-wadud. Satu. Yang kedua, gendong bayi. Wong lanang gendong bayi, gak ono saepet-epete dengan kekuatan wanita gendong bayi. Gendong bayi iso nyetir sepeda,
gendong bayi iso masak, gendong bayi dan lain-lain. Yang ketiga, karena Al-Wadud seorang ibu sing pentile, nun sewu, napa niku? Puting. Pentile meh pedhot polahe bayine untune wis terik, oleh mimik sampai getih pentile ibuke. Semono maneh senajan getih, senajan kudu pedhot pentile, bayine nangis tetep disusoni. Ini Al-Wadud. Hadirin para rawuh, termasuk melek dalu. Kalau ada laki-laki sumbar, aku nek perkara melek jagoan, gak ngalano jagoane ibu yang punya bayi. Hampir malam ndak pernah tidur, siang ndak pernah tidur. Kekuatan seorang istri dari Allah Al-Wadud dan lain-lain dan lain-lain. Pramila perkara niku mboten kita fikir, tidak akan bersyukur, tidak akan berterima kasih kepada Allah dan kepada hambanya. Makatan mugi-mugi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa adkhilhum fi jannatikan na'im ma'asy syuhada'i was salihin ma'an nabiyyika mursalin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في ذرياتنا يا وهاب يا رزاق يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin wa billahil hidayah taufik wa annal fadla biyadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.